Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teman-teman, gimana nih kabarnya ya? Udah lockdown hari keberapa? Kalau dihitung itu mungkin ada yang udah 2 minggu, terus bahkan ada yang bisa sampai 3 minggu ya di rumah terus. Makanya tetap di rumah aja kalau misalnya ada kebutuhan atau mungkin aktivitas yang dirasa nggak penting-penting banget, terus nggak perlu banget dilakuin, mendingan kalian tetap stay at home ya. Tetap di rumah aja, bisa ngelakuin hal-hal positif ya, bisa tetap produktif. Mungkin ada yang sambil nugas, ada yang sambil kerja di rumah, atau mungkin sambil bikin karya. Apalagi di episode pertama kali ini aku akan berkarya, aku akan bercerita tentang topik yakni penyiar amatir. Oke, ngeliatnya aja atau ngedengarnya aja udah menarik nih tentang penyiar amatir ya. Apalagi nanti aku cerita tentang penyiar profesional, pasti ada bedanya kan. Oke, langsung aja ya sobat teman-teman, kita cerita tentang penyiar amatir. Ya, sobat teman-teman mungkin udah sering dengar ya kata amatir itu kan sebuah kegiatan yang memang dilakukan hanya untuk bersenang-senang aja gitu ya. Hanya untuk ya yang gak usah dibawa serius lah gitu. Gak usah dibawa sok-sok profesional banget lah ya. Yang penting kita jalanin, dan siapa tahu di lewat kegiatan yang amatir ini kita bisa mencapai sebuah profesi yang benar-benar kita inginkan gitu. Apalagi tentang penyiar ya, menjadi penyiar profesional. Tapi hari ini aku akan bahas tentang penyiar amatir, seputar bagaimana sih kok aku bisa gitu ya tertarik ke dunia siaran, gimana awal mulanya, terus kegiatannya apa aja sih, atau mungkin kegiatan yang berbau dunia siaran yang bisa dilakukan sama orang-orang awam yang memang bukan profesi penyiar itu apa aja gitu ya. Oke, tapi awal-awal aku akan balik ke flashback, masa-masa flashback aku zaman-zaman SMK. Oke. Karena ada yang bilang zaman SMA, tapi kalau aku zaman SMK ya. Zaman SMA adalah zaman-zaman yang atau masa-masa yang paling indah. Ya, jadi di SMK ku itu SMK Negeri 3 Banyumas. Halo alma materku. Di situ aku ngambil jurusan broadcasting atau dikenal dengan produksi penyiaran program pertelevisian. Nah, di sana aku banyak belajar hal tentang dunia siaran, mulai dari bikin program-program TV, karena di sana kan orientasinya TV ya. Bikin program TV kayak bikin program variety show, terus mungkin ada reality show-nya, terus ada bikin liputan, dan yang terbaru juga sekolahku ini memang gudangnya prestasi karena baru-baru ini baru menang juara satu di tingkat FLS 2N kalau nggak salah ya, tahun berapa tuh, antara tahun 2018 sampai 2019, dan kategorinya adalah film pendek. Oke, selamat ya buat alma materku SMK Negeri 3 Banyumas, terima kasih banget. Dan di sana memang beruntung banget gitu mendapatkan pengalaman yang banyak banget. Apalagi di sana juga bisa kenalan sama teman-temanku, karena aku kan asli Bekasi, Jawa Barat, dimana di Bekasi kan daerahnya nyampur gitu ya. Dan utamanya aku kan pakai bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia ya. Terus zaman SMK, masa SMK mau nggak mau kan ikut atau interaksinya itu pakai bahasa daerah sono, tapi orang-orang sekitar kan taunya bahasa ngapak ya, bahasa Banyumasan. Jadi ya mau nggak mau harus jadi ngapak. Mungkin nanti kalau misalnya aku dikasih challenge buat biar ngomong bahasa ngapak, boleh nggak ya, boleh kasih feedback ke aku sobat teman-teman gitu. Makanya dengerin terus nih cerita kita, lama kelamaan jadi menarik nih. Oke sobat teman-teman, ya di masa SMK ada pengalaman seru sih. Pas itu adalah produksi film. Nah, mungkin ini masuk juga sih ke dunia siaran ya. Siaran TV kan biasanya juga produksi film-film. Nah, memang kalau produksi film zaman aku SMK dulu itu bisa dibilang mungkin sama ya, sama anak mirip lah kayak anak-anak broadcasting pada umumnya, pasti kan pernah bikin film. Dari mulai masa praproduksi, kita nyusun naskah, terus bikin breakdown, bikin treatment produksi filmnya itu nanti gimana, terus milih talent atau
job desk itu gimana, itu kan sulit banget ya praproduksi, apalagi produksi dan pasca produksinya itu menjadi sebuah mahakarya film yang menarik gitu ya. Oke, aku pelajari itu di masa SMK, apalagi pas sesi dimana tugasnya itu adalah bikin liputan, tapi ini pura-pura sih. Jadi pas itu adalah kelas apa ya, aku lupa pas itu kelas apa, pokoknya kita disuruh liputan, entah itu eventnya bebas nih mau apa, tapi ya kita liputan seolah-olah menjadi reporter profesional, dan di situ aku mulai berhalu, tapi lucunya kok malah hasilnya jadi aneh ya. Ya pas zaman SMK kan nggak bagus-bagus amat gitu loh hasil live reportnya, ala-ala yang gitu loh ya kan, masih gemeter terus bingung mau ngomong apa gitu. Jadi kalau cerita atau flashback zaman dulu masa SMK itu adalah zaman yang lucu banget gak sih? Oke, itu adalah zaman SMK aku dulu. Terus beranjak lulus SMK di tahun 2017, kemudian melanjutkan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi, masa-masa milih-milih kampus, aku udah tahu kan jurusan yang mau aku ambil itu apa. Pastinya aku ambil ilmu komunikasi karena memang berkaitan sama jurusan aku dulu di SMK gitu. Nah, awal-awal aku pengen daftar perguruan tinggi negeri, dan favoritnya kan kalau ilmu komunikasi ada beberapa kampus negeri ya, nggak usah aku sebut ya, pasti kalian tahu gitu. Dan hingga akhirnya aku mencari alternatif kampus lain di kampus swasta yang ada di Yogyakarta, dan di sini aku banyak mendapatkan pengalaman berharga, terus pengalaman seru juga ya kan di kampus ini, karena ya memang awal-awal aku kuliah itu adalah transisi dimana dari mulanya aku nggak tertarik sama sekali dunia siaran, terus masih bingung dunia siaran itu apa aja sih ya sobat teman-teman, dan hingga akhirnya aku kuliah tepatnya di UAD ya, kampusku, kampus tercinta, kampus Oren Universitas Ahmad Dahlan. Di prodi ilmu komunikasinya aku juga banyak belajar berbagai macam hal tentang dunia siaran gitu ya. Karena di awal-awal jadi maba semester 1 aku udah ikut beberapa komunitas kampus. Di sini ada aku ikut komunitas VIP, terus Ramada FM, yang menurutku dua komunitas ini adalah berjasa banget bagi skillku di dunia siaran, apalagi skill public speakingku juga terasa di sini. Mungkin kalau kalian yang ngerasa anak Ilkom WAD udah sering banget ya berurusan atau mungkin kenalan sama orang-orangnya komunitas VIP, emang yang terkenal jadi MC kondang, terus mungkin yang profesi sampingannya jadi penyiar radio, terkenal banget nih, apa ya, jebolan VIP banget nih, sering dipanggil-panggil banget nih, karena memang di komunitas VIP ya sobat teman-teman itu kita belajar banyak hal tentang public speaking, terus tentang manner, tentang penampilan, biar bisa good looking itu gimana, terus utamanya tentang dunia siaran, karena di sini ada divisi announcer, terus ada divisi news presenter, terus ada entertainment juga yang baru dibuka gitu. Jadi boleh banget nih bagi sobat teman-teman, utamanya anak ilmu komunikasi WAD atau mungkin Civitas Akademika WAD, mahasiswa-mahasiswi WAD, ikutlah komunitas VIP karena ini awal mula kalian bisa sukses di dunia siaran. Asik, motivasi banget ya. Oke, terus aku cerita Ramada FM, komunitas radio kampusnya UAD, atau singkatan dari Radio Mahasiswa Ahmad Dahlan ya, sobat teman-teman. Jangan kebalik ya, bukan radio kampus sebelah ya, tapi Radio Mahasiswa Ahmad Dahlan. Jangan terpancing sama madanya, Ramada. Oke, oke, di situ juga aku banyak belajar berbagai hal, terutama di dunia siaran radio. Tapi di sini aku nggak milih divisi announcer atau penyiar ya, sobat teman-teman. Tapi aku ngambilnya justru divisi pemberitaan, atau di sana itu bekennya namanya adalah divisi news ya. Oke, sobat teman-teman, di divisi news itu aku juga banyak belajar hal. Utamanya adalah mencari berita, tapi beritanya itu sih eksternal ya, karena ada kegiatan liputan, terus kita juga nyari-nyari berita di berbagai sumber. Biasanya sih media portal online ya, ya berbagai situs portal berita online yang pastinya harus kredibel ya, karena di sini ada program menarik nih namanya Flash News sama FCDS. Jadi kalau Flash News itu
kita bakal membaca sebuah berita dari area regional. Regional berarti kan area Jogja ya. Area Jogja, terus area nasional berarti se-Indonesia, dan area internasional atau mancanegara. Nah, itu flash news. Dan sempat aku juga punya cerita menarik di flash news, karena awal-awal aku siaran flash news juga ya pasti di pikirannya bakal lancar nih ngomong, oke, lancar ngomong. Ternyata susah juga ya, padahal cuma baca teks gitu, baca berita. Tapi mungkin itu adalah awal-awalku memulai ketertarikan di dunia siaran ya. Oke. Kemudian kalau After Days itu kita biasanya formatnya sih kayak talk show-nya anak news. Kalau di Ramada FM itu After Days kita bakal gayet beberapa narasumber yang pastinya berprestasi ya, bukan kaleng-kaleng ya. Kita nggak bakal terima. Oke, itu cerita aku di Ramada FM. Terus cerita apa lagi nih ya di yang pernah aku alami ya. Dan salah satunya adalah aku ikut lomba. Jadi di semester 1. Nah, balik lagi ke semester 1, aku itu pernah lomba radio. Ya, bayangkan ya, seumur hidup nggak pernah ikut lomba, sekalinya ikut lomba malah ikut lomba radio. Dan itu pastinya kan menguras skillku di public speaking ya, di lomba radio. Dan pas itu lombanya dilaksanakan di UNS, Universitas 11 Maret ya, semester 1, jauh-jauh. Pengalamannya adalah ya aku berhasil masuk final di sana, tapi ya nggak berhasil masuk grand final. Dan ya nggak apa-apa lah, itu sekelumit cerita ya, ikut lomba pertama kali, lomba radio. Hingga akhirnya aku kembali memberanikan diri ikut lomba presenter. Nah, salah satu lomba presenter menarik, cerita menarik yang pernah aku alami adalah ikut MTech Goes to Campus atau EGTC ya. Pasti anak-anak kampus di Jogja udah sering banget ikut event ini ya. Karena memang di MTech itu selain ada sesi workshop, ada sesi sharing session bareng-bareng mentor yang kece banget setanah air. Di sana juga ada kategori lomba news presenter. Nah, pastinya kan juri-jurinya itu dari Indosiar sama SCTV ya. Dan di situ aku ikut tahun 2018 bareng teman-temanku dari komunitas VIP. Kalian pasti ingat ya cerita ini ya, di tahun 2018. Pertama kalinya aku ikut ya. Di sana seleksinya dari mulai baca berita, terus kalau udah lolos terus nanti kita baca berita, tapi beritanya itu kita olah sendiri dan temanya itu ditentukan dari panitianya. Hingga akhirnya alhamdulillah aku berhasil masuk ke posisi finalis dan bersanding di antara mahasiswa-mahasiswi yang menjadi finalis saat itu dari UGM sama MMTC. Nah, kalian tahu sendiri kan, mereka itu kan jebolan banget MTech nih. Kira-kira aku bisa lolos nggak nih? Ternyata belum bisa. Di babak grand final aku belum bisa lolos, dan mau nggak mau harus bertahan di babak final. Tapi nggak apa-apa. Di situ aku bersyukur banget karena bisa jadi perwakilan dari kampusku, dari UAD, dan bisa masuk ke podium. Ya kan, diliatin tuh Geraha Sabah Pramana ya, seluas itu diliatin, bayangkan lah. Nah, kalian mungkin udah pingsan tuh ngomong di depan orang, apalagi situasinya adalah kita mencoba live report di sana. Ya itulah pengalamanku ikut lomba presenter MTech Goes to Campus. Hingga kemudian aku juga pernah ikut siaran pertama kaliku itu di program SKS-nya RRI Pro 2 Jogja. Programnya seru banget gitu, tapi sayangnya sekarang kok malah nggak ada. Aduh. SKS itu jadi aku ikut nyoba-nyoba siaran. Pas itu juga formatnya adalah tandem, jadi bareng temanku, katingku. Tapi di situ anehnya aku kok malah jarang ngomong. Mungkin karena masih grogi atau mungkin masih gugup ya. Jadi yang lebih dominan siaran, lebih dominan ngomongnya itu malah partnerku, katingku gitu. Sampai-sampai Lukman jarang ngobrol sih. Ayo siaran nih, jangan partnernya doang yang ngomong gitu kan. Oke, mau nggak mau kan harus ngomong, padahal nggak nyambung sama sekali gitu karena saking groginya gitu ya. Dan itu adalah ceritaku siaran pertama kali di SKS RRI Pro 2. Hingga akhirnya ketertarikan sama dunia siaran itu berlanjut hingga aku pernah bikin vlog gitulah. Vlogging tahu ya, sobat teman-teman pasti tahu vlog.
Terus aku iseng-iseng upload ke Citizen Journalism-nya Net. Namanya itu, kalau dulu sekitar tahun 2018 masih ada tuh program Net TV, namanya adalah Net Citizen Journalism atau Net CJ. Tapi kalau sekarang kayaknya udah dihapus sih. Gitu loh, sayang banget ya. Udah dihapus programnya. Dan pas itu juga aku pernah bikin video pas Ramadan. Sebenarnya itu sih video tugas kuliah, cuma aku iseng-iseng upload ke Net CJ, video tentang ulasanku ikut seharian ya sambil nunggu buka puasa pas zaman-zamannya puasa 2018, ikut komunitas Garuk Sampah. Kalau kalian anak Jogja pasti tahu kan komunitas Jogja Garuk Sampah, JGS. Nah itu aku ikut itu, dan video liputannya aku upload ke NetCJ, dan alhamdulillah videonya ke-publish di website maupun di TV-nya. Nah, girang banget kan? Nah, itu adalah pengalaman bikin vlog. Hingga sampai sekarang sih masih bikin, cuma frekuensi keseringan bikinnya itu udah jarang sih ya. Tapi mungkin next time bakal aku coba lagi vlogging, mencari tema-tema yang unik, dan mungkin kalian sobat mantaman bisa kolaborasi sama aku ya. Mari kita berkolaborasi bersama gitu. Dan tentang siaran amatirku berlanjut hingga aku bikin podcast yang kalian denger nih di episode pertama kali ini ya, sobat teman-teman. Kenapa aku bisa bikin podcast? Karena aku terinspirasi sama penyiar-penyiar di sana. Awal mulanya sih nggak sengaja gitu nemu explore di Instagram kok penyiar yang bikin konten tapi lewat podcast. Mungkin kalau kalian tahu podcast yang terkenal di luar sana kan podcastnya Raditya Dika, terus ada podcastnya Deddy Corbuzier, terus ada podcastnya Grita Agatha, yang memang mereka itu walaupun mereka selebritis tapi mereka aktif juga di dunia podcast. Nah dari situ aku tertarik nih, karena aku hobinya siaran, pengen lah nyoba ya gitulah. Oke sobat teman-teman, mungkin cukup sekian ya cerita kita hari ini di episode pertama tentang penyiar amatir. Sobat teman-teman boleh kasih feedback positif ke aku dengan caranya pantengin terus episode selanjutnya di podcast teman-teman, atau mungkin bisa follow, bisa stalking di Instagram aku @hakimlukman_99, dan pantengin juga YouTube aku di Lukman Hakim. Kalian boleh kasih komentar positif, terus boleh DM ke aku. Mungkin nanti episode selanjutnya ngebahas apa nih ya, saran-saran dari sobat teman-teman gitu. Pokoknya stay tune terus di podcast teman-teman ya, sobat teman-teman semuanya. Akhir kata, aku Lukman Hakim, mohon pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin ya. Semoga hari kalian berwarna, hari kalian cerah, semangat terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.